Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan qamaran muniran. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melanjutkan perkuliahan dalam mata kuliah metode dakwah. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eti Sendari, Anggita Diah Kusumawati, Zulfikri Mubarok, Yetin Dwi Cantika, Seto Haryanto Panulat akan membawakan materi tentang dakwah propaganda. Sebelumnya, dakwah merupakan ajakan atau seruan, panggilan atau bujukan kepada kebaikan sesuai dengan fitrah manusia. Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai agama terakhir. Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama yang sebelumnya. Perkembangan agama Islam yang telah disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di Makkah. Perkembangan dakwah Islamiyah inilah yang menyebabkan agama Islam senantiasa berkembang dan disebarluaskan kepada masyarakat luas di penjuru dunia. Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh seorang dai kepada mad'u untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Seiring dengan berkembangnya zaman, problematika yang dihadapi masyarakat di masa sekarang ini berbeda-beda. Begitu pula dengan metode-metode dakwah yang digunakan para dai untuk mengajak para mad'u kepada kebaikan yang telah disampaikan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Dengan kita melihat berkembangnya zaman hingga saat ini, kecenderungan di masyarakat sekarang ialah mereka mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh para pemimpinnya. Maka dengan itu kami akan membawakan tentang materi dakwah propaganda. Pengertian metode dakwah propaganda. Metode propaganda adalah suatu upaya untuk menyiarkan Islam dengan cara mempengaruhi dan membujuk massa secara massal, persuasif, dan bersifat otoritatif atau pemaksaan. Propaganda dapat digunakan sebagai salah satu metode dakwah untuk menarik perhatian dan simpatik seseorang. Pelaksanaan dakwah dengan metode propaganda dapat dilakukan untuk melalui berbagai macam media, baik audiktif, visual maupun audio visual. Kegiatannya dapat disalurkan melalui pengajian akbar, pertunjukan seni, hiburan, pamflet, dan lain-lain. Dakwah dengan menggunakan propaganda ini dapat menyadarkan orang dengan cara bujukan, beramai-ramai, luwes, cepat, dan retorik. Usaha tersebut dapat rangka menggerakkan emosi orang agar mereka mencintai, memeluk, membela, dan memperjuangkan agama Islam dalam masyarakat. Propaganda bertujuan untuk menyebarkan pesan yang telah direncanakan secara perlahan-lahan agar bisa merubah sikap, pandangan, pendapat, dan tingkah laku dari target propaganda sesuai yang telah ditetapkan oleh propagandis. Sifat-sifat metode propaganda ada 4. Yang pertama, white propaganda atau propaganda putih, yaitu yang dilakukan secara jujur, benar, dan sportif. Isi pesan yang disampaikan serta sumbernya jelas. Yang kedua, black propaganda atau propaganda hitam, yaitu yang dilancarkan secara licik sebagai senjata untuk menipu, penuh kepalsuan, tidak jujur, tidak mengenal etika, dan cenderung berpikir sepihak. Propaganda ini tidak menunjukkan sumber lain yang melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, grey propaganda atau propaganda abu-abu, yaitu yang dilakukan oleh kelompok atau sumber yang tidak jelas, isinya menimbulkan keraguan untuk mengacaukan pikiran orang, adu domba, intrik, dan gosip.
Propaganda ini disengaja untuk dirancang agar masyarakat ragu atas sesuatu persoalan yang tengah berkembang. Yang keempat, rasional propaganda, yaitu propaganda yang menggunakan dengan jelas sumber dan tujuannya dijelaskan secara rasional. Materi selanjutnya yaitu teknik metode propaganda. Jadi, teknik metode propaganda ini seperti halnya komunikasi, dan propaganda ini sangatlah membutuhkan teknik guna untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Sebab dengan menggunakan teknik yang tepat akan menghasilkan capaian yang optimal. Berikut beberapa teknik propaganda seperti 1. Name calling atau penggunaan nama ejekan. Propagandis memberikan label buruk kepada seseorang atau bisa disebut penjulukan, lembaga, gagasan dengan simbol emosional atau negatif dalam propagandanya. Yang kedua, glittering generality atau pengguna kata-kata muluk. Ini sebagai kebalikan dari name calling. Teknik ini menggunakan kata-kata yang memiliki kekuatan positif untuk membuat massa setujunya, menerima dan mendukung tanpa memeriksa bukti-bukti. Ketiga, transfer atau pengalihan merupakan visualisasi konsep untuk mengalihkan karakter tertentu kepada semua pihak. Yang keempat, testimonials atau pengutipan. Testimonials ini digunakan untuk meminta dukungan seseorang yang berstatus tinggi untuk mengesahkan dan memperkuat tindakannya dengan pengakuan atau kesaksian orang tersebut. Kelima, plain folk atau perendahan diri. Teknik yang menggunakan pendekatan ini untuk menunjukkan bahwa sang propagandis itu mempunyai sifat rendah hati dan mempunyai empati dengan penduduk pada umumnya. Keenam, card stacking atau penumpukan fakta. Teknik ini sebagai teknik pengalihan dan pemanfaatan fakta atau kebohongan, ilustrasi atau penyimpangan, serta pernyataan logis atau tidak logis untuk memberikan kasus terbaik atau terburuk pada suatu gagasan, program, dan orang atau penduduknya. Ketujuh, bandwagon atau seruan mengikuti pihak mayoritas, berisi imbauan kepada khalayak untuk bergabung ke dalam kelompoknya, memiliki tujuan yang baik dan menyenangkan. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu using all forms of persuasion atau membujuk. Cara propaganda ini untuk mendapatkan dukungan dari target massa dengan menimbulkan emosi negatif, khususnya untuk kekuatan. Tujuan metode propaganda. Desain propaganda sengaja dirancang untuk memberikan informasi yang berpengaruh kuat untuk target, yaitu umatmu. Pokok propaganda dilancarkan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, serta tindakan massa dimanapun, baik di negara sendiri maupun negara lain. Propaganda sering dilancarkan untuk mencapai sejumlah tujuan. A. Mempengaruhi opini publik. Propaganda ini tidak sekedar bertujuan untuk mengkomunikasi faktor-faktor kepada umatmu, tetapi juga faktor yang mempengaruhi opini terhadap suatu isu. B. Memanipulasi emosi. Propaganda dapat dilakukan melalui beberapa teknik memanipulasi emosi, bahkan sering dilakukan dengan cara membahayakan. Melalui propaganda, para propagandis memanipulasi kata, suara, simbol, pesan nonverbal agar dapat membangkitkan emosi audiens. Bentuk komunikasi organisasi metode propaganda ada dua, yaitu propaganda horizontal dan propaganda integratif. Propaganda horizontal sendiri yaitu propaganda yang ditempuh melalui komunikasi organisasi dengan target individu-individu tertentu dan menjadikan massa sebagai keseluruhan targetnya. Propaganda integratif yaitu propaganda yang ditempuh melalui komunikasi organisasi dengan target orang-orang tertentu dengan penanaman doktrin, kemudian target yang sudah kuat mengikuti doktrin melancarkan propaganda pada target tertentu. Kemudian bentuk komunikasi massa metode propaganda ada dua.
propaganda vertikal, yaitu propaganda yang dilancarkan menggunakan berbagai macam sarana media massa. Biasanya propaganda ini disebut propaganda fasilitas yang menimbulkan dampak hierarkis dari pimpinan pendapat hingga masyarakat awam. 2. Propaganda agiatif, yaitu propaganda yang dilancarkan dengan menggunakan berbagai alat komunikasi massa untuk mengacaukan kepentingan umum, kemudian memaksa massa mengikuti kepentingan tertentu dengan menampilkan ancaman. Dapat disimpulkan, jadi metode dakwah yang dipraktekkan dari masa ke masa secara substansinya tidak berbeda. Namun, secara teknis, metode dan strategi dakwah ini cenderung mengikuti perkembangan zaman. Dalam pandangan dunia global ini, fenomena dakwah semakin menarik untuk dikaji dan akhirnya metode dakwah pun dipraktikkan sesuai dengan zaman. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan terkait metode dakwah propaganda adalah suatu contoh metode dakwah yang dilakukan dengan sesuai kemajuan zaman. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.